Halo guys, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku Tarot Funju. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, kali ini kita akan pick a card reading lagi. Itu temanya tentang apa sih pandangan orang terhadap kamu ya. Orang ini aku khususkan mungkin di lingkungan sekitar kamu, keluarga kamu pun juga bisa ya, juga bisa adik, kakak, sepupu, apapun lah itu. Bagaimana sih orang-orang itu menganggap kamu gitu ya. Nah, di depan aku ada 3 tebaran pel. Ini pel pertama, pel kedua, dan pel ketiga. Silahkan tarik napas atau pause video aku sebelum memulai. Aku saran kasih satu pel aja ya, grupnya satu aja. Ini grup pertama, kedua, dan ketiga. Aku mulai dari pel yang pertama dulu. Halo, pel pertama. Wah, kita lihat ya bagaimana pandangan orang terhadap kamu. Nah, untuk pel pertama ini atau grup pertama ini, sebelum aku membuka kartu ya, kartunya udah aku shuffle sih. Nah, ini kartunya, tuh udah aku shuffle. Jadi aku ingatkan dulu bahwasannya nih masih general umum ya. Masih general reading, artinya masih pembacaan umum. Jika misalnya nih kurang cocok atau kurang pas sama kamu, jangan terlalu dipaksakan. Oke, pel pertama kita akan langsung buka di sini. Sebelumnya aku susun dulu kartunya. Nah, pel pertama atau grup pertama ini, orang-orang memandang kamu ya, pel pertama ya. Dari strength dulu deh. Gue ngerasa di sini kamu adalah orang yang pandangan orang terhadap kamu itu orangnya penuh dengan kesabaran. Kamu itu bawaannya pragmatis atau bawaannya pasif ya. Terkadang orang-orang di sini bingung sama keputusan kamu atau sama ketegasan kamu. Karena aku ngerasa kamu adalah orang yang menurut aku sih untuk menentukan suatu pilihan itu nggak terlalu nggak terlalu tegas banget sama keputusan. Maksudnya gimana ya? Aku ngerasa di sini kamu adalah tipe orang yang follower ya. Jadi pandangan orang terhadap kamu mungkin adalah orang yang followers, yang pengikut, yang jarang-jarang sih kamu menentang di sini. Jarang-jarang kamu menentang dan kamu susah juga susah juga mengatakan iya kepada orang-orang nih. Nah, kamu adalah orang yang pengikut di sini. Kemudian juga ada man female. Nah, aku ngerasa orang-orang di sekitar kamu itu adalah orang yang harus dihargai gitu ya, harus dihargai, harus dihormati atau harus disegani gitu. Karena jika orang nggak ada respect sama kamu pun juga malas respect sama dia di sini. Kamu adalah orang yang jika kamu respect duluan, aku akan respect juga sama lu gitu ya. Jadi terkadang kesannya orang-orang itu salah paham dan nggak tahu harus ngapain kamu gitu ya, nggak tahu harus bersikap bagaimana kepada kamu gitu. Pembawaan kamu di sini auranya tenang ya, mungkin keibuan yang nonton cewek, atau di sini agak dewasa pembawaannya dan tenang itu gitu. Nah, kita lanjut ke 28 di sini. Nah, pandangan orang terhadap kamu ya, di lingkungan kamu, di keluarganya kamu penuh dengan mimpi ya, kamu penuh dengan ekspektasi. Kamu itu adalah sorry to say banget, hidupnya sederhana nih, hidupnya pas-pasan, tapi banyak maunya gitu ya. Jadi pandangan orang terhadap kamu itu, kamu terlalu tinggi lah ekspektasinya, kamu terlalu bermimpi besar gitu. Ngapain gitu, padahal kita sah-sah aja kita punya mimpi besar, punya goals besar dalam hidup kita gitu. Jadi terkadang orang terdekat kamu ini ya, pandangan orang-orang terhadap kamu terlalu high level, terlalu modern, atau terlalu mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi agak sedikit rasis kalau ngelihat kamu itu maju duluan gitu sih ya. Padahal ini bagus ya untuk perkembangan kamu. Kemudian di sini ada believe in yourself unless your inner unicorn. Pandangan orang terhadap kamu pel pertama ini, jika yang nonton cowok pun, aku ngerasa
orang-orang masih nganggap kamu seperti anak kecil ya, seperti anak kecil yang butuh dibimbing, yang butuh ini, butuh itu gitu. Kamu unik, kamu punya dunia punya dunia diri sendiri gitu ya, maksudnya punya dunia sendiri. Kenapa sih punya dunia sendiri terhadap apa yang kamu lakukan gitu. Jadi jarang-jarang kamu mungkin agak sedikit nggak suka sama berkumpul-kumpul ya, berkumpul sama mereka-mereka karena kamu punya pandangan sendiri, kamu unik gitu. Jadi susah juga untuk deketin pel pertama nih atau grup pertama karena punya pandangan yang berbeda gitu ya. Oke, kita next lagi. Di sini ada I always give you good night kiss. Nah, terkadang orang-orang ngelihat kamu itu kamu adalah orang yang baik loh, orang yang baik. Kamu penuh dengan penuh dengan lebar tangan untuk sedia membantu gitu. Pandangan orang di sekitar kamu di malam hari itu romantis ya, atau pembawaan kamu di malam hari itu tenang, kamu pembawa ketenangan ya. Kamu di sini nggak suka marah-marah gitu ya, pembawaan kamu romantis gitu. Jadi pembawa damai ya, pembawa damai gitu. Kalau nggak ada kamu itu nggak enak gitu ya, pertama ya. Jadi orang-orang menganggap kamu itu kamu tipe yang romantis ya, yang selalu kasih gift gitu. Kemudian ada gertak di sini. Kamu pandangan orang terhadap orang-orang atau keluarga kamu di sini, grup pertama, kamu adalah orang yang setia ya, setia pada teman gitu, setia kepada circle. Kamu adalah orang yang selalu tetap setia kepada mereka walaupun mereka menjatuhkan kamu, walaupun mereka di sini memanfaatkan kamu, tapi kamu selalu tetap setia dan tetap jadi bestie ya, jadi teman gitu. Dan ada gertak, kamu suka sibuk dengan diri kamu. Terkadang keluarga kamu juga risih, mungkin kamu selalu nelpon gak jelas sama teman sampai larut malam gitu ya. Oke, ceritain doi sama teman sampai larut malam. Jadi kamu itu adalah orang yang suka bicara di malam hari atau emang enak di malam hari itu gitu. Jadi orang seneng aja di dekat kamu. Nah, pandangan orang sekitar, mungkin tetangga kamu ya atau siapapun lah, aku ngerasa tetangga kamu itu ngerasa kamu adalah orang yang berkecukupan gitu, nggak tahu kamu dapat uangnya dari mana, padahal kamu di sini cuman hanya main HP gitu ya. Ya di zaman sekarang kan menurut aku ada aja ya untuk dapat uang gitu sih. Jadi pandangan tetangga terhadap kamu udah next level ya. Kamu nggak beda dari dulu gitu ya, beda dari dulu. Kamu hanya pakai kaos compang-camping, sekarang udah bisa poles wajah. Sekarang kamu di sini udah kayak orang modern ya, yang tren, yang ngikuti zaman gitu. Itu sih pandangan orang. Kamu udah banyak uang ya gitu, atau kamu udah sukses ya di sini, unexpected income. Kamu udah luar biasa ya, kamu udah tumbuh baik ya, kamu udah tumbuh menjadi orang yang sukses gitu. Jadi sebenarnya orang-orang di sekitar kamu itu pengen banget ya lebih mengenal kamu, atau gimana sih tipsnya, atau gimana sih rahasianya menjadi kamu yang sekarang, kasih dong gitu. Jadi mereka agak envy-nya itu tinggi terhadap kamu, rasa irinya gitu ya. Ini iri terhadap kamu itu yang positif ya gitu. Kalau keburukannya gimana Kak? Ada nggak keburukannya di sini? Orang-orang ngeliat kamu itu seperti apa? Nah, keburukannya kamu adalah orang yang levelnya terlalu tinggi. Terkadang orang-orang agak minder deket kamu gitu ya. Wah, ini grup 1 terlalu tinggi banget nih levelnya nih, sehingga gue minder sama P1. Tapi kamu baik ya. Contoh nih, kita makan di restoran yang A aja dulu, yang restoran A gitu maksudnya ya. Nah, restoran A itu enak tempatnya gitu, bisa kita foto-foto bareng gitu. Nah teman-teman kamu atau keluarga kamu pengennya dimakan di lesehan gitu, jadi orang minder sama kamu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kamu di sini bisa beradaptasi sama itu kok. Kamu nggak sombong, kamu masih humble di sini ya, masih humble. Dan orang di sini yang paling takut itu adalah kamu nggak bisa beradaptasi sama mereka yang masih di bawah kamu gitu sih. Oke, Pak 1, apakah benar? Nah, kita lihat dari zodiaknya sayang ya. Zodiak yang berdiri dengan kamu Pak 1, pandangan orang terhadap kamu.
zodiak yang berdealing dengan kamu. Aku ambil 6 kartu di sini. Ada Aries, ada Aquarius, ada Cancer, Libra, Capricorn, and Scorpio. Oke, grup pertama, thank you so much ya yang udah nonton video aku. Singkat, padat, dan jelas aja. Jadi kalau ada kata-kata atau belibet kata mohon dimaafkan. Aku next ke pel berikutnya. Bye bye. Wah, halo pel 2. Ya, kita lanjut nih. Bagaimana pandangan orang-orang di sekitar kamu? Ya, siapa nih? Termasuk tetangga kamu kah nanti, atau keluarga kamu ya? Keluarga inti, keluarga besar, bagaimana sih pandangan mereka terhadap kamu? Ada Three of Pentacles di sini. Kartunya udah aku shuffle ya, tanpa aku pilih-pilih. Sebentar. Nah, ini kartunya. Aku susun dulu ya kartunya, nanti akan aku tebarkan. Jadi aku susun dulu nih. Grup 2 Tara. Kartunya udah aku sebar di sini. Wow, ini jelas banget ya. Pel kedua, grup kedua ini, pandangan orang terhadap kamu adalah kamu itu orangnya terlalu sibuk banget sama diri kamu sehingga lupa di sekeliling kamu gitu. Kamu orangnya cuek, kamu orangnya dingin, kamu orangnya misterius. Aku ngerasa mereka nganggap kamu itu adalah orang yang selalu ada kerjaannya aja gitu. Ya, at least dimana sibuk atau enggaknya, kamu selalu ada kerjaan sama diri kamu. Kamu sibuk mungkin untuk ngutak-ngatik HP kamu sibuk dengan dunia kamu gitu. Jadi ada aja kesibukan kamu susah untuk diterka juga ya apa maunya kamu. Dan aku ngerasa mereka atau keluarga kamu ngenal kamu itu adalah orang yang agak sedikit tertutup ya gitu. Ada house di sini, kamu emang bener-bener orang rumahan banget sih. Ya, emang bener-bener orang rumahan banget. Mereka ngelihat kamu itu susah banget diajak untuk mungkin jalan-jalan, kumpul bareng, atau makan sekeluarga besar. Kamu susah banget untuk itu. Tapi ada kalanya kamu juga mood juga ya untuk pergi. Nah, sejatinya di sini kamu adalah orang yang nyaman di rumah. Ya, kamu adalah orang yang susah banget untuk diganggu. Maksudnya susah untuk diajak. Ya, kamu nggak suka diganggu orangnya. Jadi mungkin untuk pel 2 ini mereka ngelihat, oh ya udah pel 2 kayaknya nggak mau diganggu atau ada urusan, ada kerjaan, ya udah mereka paham-paham aja. Nah, di sini ada courtship nih. Courtship itu aku ngerasa ya, entah itu keluarga dekatnya kamu, kakak sepupu, tante-tante kamu, atau siapalah ya yang nonton grup 2 ini, dia ngerasa kamu adalah orang yang kalau udah ketemu sama orang yang tepat, contohnya kamu udah menemukan sosok spesial ya, contoh kamu udah pacaran nih ya, udah pacaran atau udah bersuami istri gitu. Jadi kamu itu sibuk dengan dunia kamu aja gitu, sehingga lupa sama keluarga. Kamu oke lah bucin sama mereka, kamu oke lah di sini bergembira sama pasangan kamu, tapi jangan lupa keluarga juga dong gitu ya. Jadi sesekali ngumpul sama keluarga gitulah gitu, jangan sibuk bucin aja gitu ya. Nah, aku ngerasa keluarga di sini mengharapkan bahwa keluarga ini adalah tempat kita juga bisa untuk bersenang-senang juga, jangan hanya melampiaskannya ke pasangan gitu. Jadi keluarga di sini agak sedih ya ngeliat kamu, agak sedih karena mereka bilang atau pandangan mereka terhadap kamu itu susah juga ya untuk membahagiakan pel grup 2 gitu. Maunya apa atau keinginannya apa gitu. Ya udah diajak tapi kok susah banget untuk diajak gitu. Kenapa sih pel 2, ada yang salah kah sama kita gitu ya. Jadi mereka itu salah paham aja sih sama kamu ya, salah paham. Kamu pun di sini mungkin agak introvert ya, atau agak terlalu cuman sekedarnya aja sama mereka gitu, sama mungkin di tempat tetangganya kamu cuman sekedarnya aja. Contoh nih ya, apa gitu, sapa yang sekedarnya aja, kalau pengen beli sesuatu sekedarnya aja gitu ya, nggak mau bahas ini dan itu, nggak mau curhat gitu ya, cuman sekedarnya aja gitu ya.
Jadi orang-orang itu terkadang pengen tahu kamu kesibukannya apa, kamu ngapain aja. Jadi kamu itu terkadang suka ngeles atau suka buang muka untuk terlalu jauh banget mengenali kamu sih. Yang ini lebih jelasnya mereka-mereka menganggap kamu itu kamu susah banget untuk untuk diulik atau susah banget untuk ngegali kamu secara dalam sih. Hanya sekedarnya doang aja gitu. Ya, contoh sama tetangga, pinjam ini dong, buat apa? Itu benerin lampu gitu ya. Ya cuman segitu doang. Kamu di sini nggak mau curhat tentang diri kamu. Tadi malam gini-gini, kamu nggak mau kayak gitu. Panjang-panjang kayak gitu. Sekedarnya doang aja. Jadi terkadang keluarga di sini nganggap kamu oh ya udah gitu. Ya, oh ya udah gitu sih. Dan ada mature woman di sini. Ya, mereka entah siapa ya, melihat kamu adalah orang yang udah dewasa ya sekarang ya, udah berpikiran bijak daripada dulu gitu. Mungkin kita dulunya pernah berantem ya sama keluarga ya, pernah berantem sama hal sepele waktu kecil, suka bully-bulian, atau waktu kecil suka main-main yang gak jelas. Sekarang udah dewasa, kamu pembawaannya mature ya, pembawaannya kalem, pembawaannya feminim, ini bagi yang cewek. Atau yang cowok pun di sini kamu pembawaannya bijak kayak orang dewasa gitu ya. Jadi orang-orang itu ya, atau keluarga kamu yang suka ngejek kamu nih, jelek, jadi agak segan untuk manggil kamu jelek lagi, karena kamu mungkin udah dewasa, udah semakin keren, semakin cantik. Jadi bohong dong di jelek yang awal-awal gitu ya. Jadi mereka terpana atau mereka kaget aja kamu bisa berubah menjadi orang yang kayak gini gitu ya. Oke. Dan juga kebalikannya, mungkin dulu kamu waktu kecil jelek ya, sekarang udah dewasa kamu udah cantik gitu ya, atau udah keren banget ya, udah jauh kayak orang-orang artis gitu ya. Tapi yang anehnya adalah kamu jarang banget untuk berbaur sama mereka. Mungkin kamu punya trauma di masa lalu karena mereka terlalu membuli kamu, atau karena mereka dulunya terlalu mengucilkan kamu sih untuk PL2 ini, grup 2 ini ya. Oke, kemudian I'm here helping you. Mereka di sini senang sama kamu. Kamu adalah orang yang selalu membantu sebatas kemampuan kamu. Contoh nih, kakak kamu, tolong ini dong, tolong jagain ini dong. Nah, kamu mau jagain, kamu tulus di sana. Mereka senang sama ketulusan kamu, mereka senang sama kebaikan kamu. Dan terkadang ya, keluarga kamu ini agak sedikit keterlaluan loh. Aku ngerasa di sini mereka memperlakukan kamu itu kayak budak gitu, nggak kayak keluarga tapi kayak budak, seenak-enaknya aja. Jadi mereka dia nggak sadar bahwa udah mengecewakan kamu terlalu berlebihan. Kamu emang baik sih orangnya, tapi kalau udah lama kelamaan kayak jadi budak, kamu pun juga kesel ya sama mereka. Jadi ya kamu menjaga jarak aja sih sama orang yang kayak gitu, atau keluarga yang gak tahu diri. Lu udah gue tolongin tapi lu kayak gitu ngelunjak gitu ya. Nah, kadang kamu juga kesel nih, ada step in the back nih ya, kamu ada energi amarah dan dendam sama mereka jika mereka keterlaluan sama kamu. Padahal gue diam-diam aja di sini ya, gue diam-diam aja di sini, kok lo yang heboh banget gitu ya. Gue diam, gue nggak cari masalah buat lo, kok lo yang cari masalah banget buat gue gitu ya. Gue nggak ngapa-ngapain sama lo gitu. Nah, kenapa kak mereka seperti itu? Emang habit keluarga kamu aja yang mungkin terlalu keras ya, atau punya dulunya nenek-nenek cicit nenek itu tuhnya ya, keluarganya inti dulunya sih udah dididik keras mungkin ya. Tuh, keluarga atau sepupu kakak sepupu kamu tuh ya emang didikannya emang kurang beretika, atau kurang peka sama perasaan orang lain gitu sih sayang. Nah, kamu di sini udah tahu ya gimana rasanya disakitin gitu ya, jadi kamu nggak mau terlalu banyak nyakitin orang gitu sih. Step in the back ini mereka juga nganggap kamu adalah orang yang kayak pisau, artinya agak tegas juga, agak sedikit menyeramkan jika misalnya kamu udah marah, udah temperamen, udah emosian. Jadi keluarga agak sedikit aduh gawat nih, grup 2 lagi marah, lagi ngambekan, ya udah jangan main sama grup 2 ya gitu.
Ya biarkan aja grup 2 tenang dulu. Jadi mereka agak takut ngeliat kamu sih. Ada energi ketakutan di sini karena mungkin kamu adalah senggol bacok ya, jangan ganggu gue gitu ya. Tuh. Ada not enough di sini. Frustasi in relationship. Oke. Sedikit kurangnya mereka nganggap kamu itu adalah orang yang selalu kurang puas ya, selalu kurang puas atau selalu nggak merasa cukup sama mereka di sini. Contoh nih, kamu udah baik sama mereka, ya baik sama mereka, tapi dianya ngasih imbalan sedikit doang, padahal kamu udah membantu mereka, tapi imbalannya sedikit. Ya awal-awalnya sih kamu terima, ya udah aku ikhlas deh. Lama kelamaan di sini malah sedikit dia ngasih kamu gitu. Jadi kamu nggak pernah cukup ya. Ini gue yang bodoh atau gue yang terlalu baik atau gimana sih gitu. Jadi terkadang keluarga kamu agak sedikit agak sedikit memanfaatkan kamu ya gitu. Jadi kamu kurang cukup aja sama mereka di sini. Kamu butuh lebih gitu ya. Bukan hanya kayak gini aja gitu. Contoh kamu sering sampai saat ini masih agak sedikit kurang respect atau kurang percaya, kamu bisa nggak kayak gini, padahal kamu bisa ya gitu. Mereka nganggap kamu itu nggak kamu pasti nggak bisa apel 2 kayak gini gitu. Padahal dia nggak tahu aja keseharian kamu, dia nggak tahu aja aktivitas kamu di sekolah, ya dia nggak tahu aja sifat kamu yang terdalam. Jadi oke lah dia ngerendahkan kita ya apel 2 ya, tapi kamu bisa melakukannya. Tiba-tiba kamu bisa di sini. Awaken your authentic self nih, and be true to you. Nah mereka kaget dong, gila, pel 2 bisa juga kayak gini ya, yang udah pernah gue tantang. Nah pel 2 bisa di sini, oh my god ya. Jadi ya mereka agak sadar diri dan introspeksi diri. Ya nggak baik juga untuk nantang orang ya, nggak baik juga kita merendahkan orang gitu. Walaupun kita tenang di sini ya, kita mainnya di rumah aja di sini, tapi mereka nantangin kita, gelut yuk gitu ya, berantem yuk ya, tapi kamu malas berantem, kamu pengen damai ya. Karena ngapain kayak gitu ya. Kita kan keluarga, belum lagi kita satu negara, belum lagi kita satu bumi gitu ya. Ngapain gitu sih. Kamu dewasa di sana. Jadi mereka nganggap kamu itu adalah orang yang berbeda ya. Kamu adalah anak yang berbeda loh gitu. Ya, kamu adalah orang yang patut harus diinspirasi sih gitu. Ya, jadi mereka agak iri aja ngelihat kamu itu sedewasa ini atau seudah matang ini pemikirannya gitu ya. Nah, mereka masih ingin bermain-main sama kamu, tapi kamu nggak ngapain gitu ya. Oke. Itu sih lebih kerennya ya. Kalau untuk kejelekannya apa sih Kak? Mereka nganggap kamu atau penilaian mereka ya, orang-orang, tetangga, keluarga ya, menilai kamu itu gimana. Jeleknya adalah kamu adalah orang yang gak mau diganggu, dingin, dan agak sedikit apatis ya, sorry to say banget, apatis. Tapi itu hanya demi kamu gak mau berdrama sama mereka sih ya. Suka gak suka mereka sama kamu, tapi kamu bodo amat sama mereka. Yang kamu tahu adalah cuman sekedarnya aja gue baik sama mereka, ya udah itu aja sih gitu. Kalau kamu macam-macam sama gue, nah ini kamu ya. Kalau mereka macam-macam sama grup 2 nih ya. Nah, siap-siap aja di sini. Gue akan mengeluarkan dua mata pisau gue gitu. Jadi jangan macam-macam sama gue gitu. Agak sedikit menyeramkan juga ya grup 2 ya. Tapi jangan sampai ke krem ya, jangan sampai ke sana gitu. Oke, jadi yang paling bahaya di dunia itu adalah orang yang baik dijahatin ya, bukan orang jahat dijahatin lagi, enggak. Orang yang paling bahaya atau red flag itu orang yang selalu baik, yang udah baik terus tapi selalu dikecewakan, dikucilkan atau dikhianati gitu. Itu yang bahaya. Bener deh. Jadi jangan main-main sama orang baik ya. Pel 2 ya. Oke. Zodiak yang berdealing sama kamu. Nah, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Leo, ada Gemini, ada Virgo. Tuh. Kalaupun gak ada zodiaknya di sini, jangan terlalu
dipatokin ya zodiak 6 ini. Ya ini yang cuman yang terlalu kuat aja zodiaknya. Yang menjadi patokannya adalah kartu-kartu yang di belakang ini. Oke, grup 2, thank you so much ya yang udah selalu nonton aku. Kalau ingin request judul silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe juga. Aku next couple berikutnya. Bye bye. Oke, halo grup 3, kita akan ngelihat ya bagaimana sih pandangan orang lain, keluarga atau orang terdekat kamu, tetangga kamu gimana ya gitu. Apakah mereka julid sama kamu? Oke, kita akan ngelihat di sini. Pel ketiga, grup ketiga, kartunya ada aku shuffle ya. Oke, aku susun dulu kartunya, nanti akan aku lihat ya di sana. Tara, pel 3. Nah, kartunya udah aku jabarkan. Gua mulai dari judgment dulu. Pel 3, grup 3, orang-orang melihat kamu itu, kamu adalah orang yang elegan, orang yang gak sembarangan. Kamu itu suka mengoleksi barang-barang mewah, mengoleksi item-item yang unik gitu. Jadi keluarga agak sedikit iri sih sama kamu gitu ya. Awal-awalnya sih mereka nggak menduga ya bahwa kamu sesukses ini, bahwa kamu di sini adalah orang yang bisa mengatur hidup kamu sendiri. Kamu mandiri, kamu independen gitu. Terlepas kamu cowok atau cewek yang nonton grup 3 ini. Nah, aku ngerasa di sini entah siapa ya, orang-orang, tetangga, keluarga kamu, mereka ngelihat kamu itu dulunya lusuh, kamu itu dulunya kayak orang yang nggak terurus ya, sorry banget gitu di sini. Orang yang nggak terurus, orang yang nggak ada kehidupan, orang yang mimpinya minim ya untuk sesuatu ya gitu. Atau juga di sini sorry to say banget untuk grup 3, kamu adalah orang yang broken home. Kamu pernah broken home, kamu pernah ada di situasi lagi spiritual awakening, dikasih ujian yang benar-benar berat banget oleh semesta, bahwa mereka nganggap kamu tuh agak sedikit agak sedikit berbeda itu dalam artian agak rasis melihat kamu ya, agak rasis atau agak mengkucilkan kamu. Ini nih anak pejabat ya, anak pejabat yang banyak tingkah gitu ya, atau anak ini yang banyak ini gitu ya. Jadi mereka nganggap kamu itu kenapa ya agak sedikit negatifnya nih ya, agak sedikit negatif. Padahal ya ada sisi baik dari kita ya gitu. Tapi kamu jangan dendam sama mereka. Ya, jangan dendam, dan aku ngerasa ini hanyalah prediksi aja sih. Dan bisa jadi juga poverty ini artinya kan kemiskinan. Mungkin dulu kamu adalah orang yang miskin ya, yang hidupnya itu nggak enak kayak sekarang gitu sih. Ya, makannya aja hanya pakai garam gitu ya dulunya. Kamu dididik keras oleh keluarga kamu gitu ya. Kamu punya keluarga yang didikannya keras, yang kayak keluarga otoriter banget ya gitu. Itu sih. Nah, di sini ada court house yang udah aku bilang. Kamu mungkin berada di situasi broken home ya. Kamu punya orang tua yang nggak selalu bersama, punya orang tua yang sedikit-sedikit cerai, punya ibu baru, punya bapak baru gitu ya. Ataupun juga di sini mungkin kamu udah berumah tangga nih. Nah, dikit-dikit cerai gitu ya. Jadi kamu nggak pernah oke dalam mungkin percintaan, atau kamu adalah orang yang courthouse itu artinya orang yang tegas ya. Apa-apa harus dipertimbangkan, kritis banget ya. Kamu nggak bisa santai, kamu adalah orang yang kritis banget sih. Maksudnya itu kritis tuh contoh gini ya. Kita beli makanan nih, kita beli ramen contohnya aja ya, aku kasih contoh. Nah, di ramen itu ada ada semut lah, contohnya semut kecil aja ya, ada semut di tepi ramen gitu. Nah, sebenarnya kalau kita jadi jadi hati yang besar, kita singkirkan ya itu semut ya. Kita singkirkan itu semut, kita buang gitu. Ngapain di makanan gue gitu ya, mampir-mampir di makanan gue gitu. Nah, semutnya itu udah mati lah, pasti udah mati gitu. Itu untuk orang normal ya, orang normal yang hatinya besar. Tapi kalau kamu di sini beda. Ada semut nih, ngapain nih, gila gue makan semut gitu ya, makan bekasnya semut gitu. Ini pasti restorannya nggak bersih nih gitu. Sampai segitunya, sampai bermasalah kamu sama manajer restorannya. Mana manajernya? Mana pemilik restoran ini gitu.
Jadi kamu itu suka banget war, suka banget debat gitu ya, apa-apa harus didebatin, apa-apa harus nggak tenang. Apakah betul? Itu aku kasih opini gambarannya kayak gitu sih, pel 3. Ya, jadi santai. Ya, tenang, tarik napas tuh. Kamu butuh ini nih. Breathe in bliss, exhale bullshit gitu. Kamu paling benci sama orang-orang yang julid gitu ya, padahal kamu sendiri yang harus introspeksi gitu ya. Kamu paling gak suka sama orang-orang yang terlalu inilah itulah gitu ya. Kamu hanya kurang di sini out of the box aja gitu ya. Oke, kamu di sini butuh healing, butuh penyembuhan diri. Mungkin ini efek adalah kamu mungkin pernah disakiti ya, pernah dikucilkan dulunya, ada inner child yang kurang baik dulunya gitu. Jadi kebawa sampai masa masa dewasa ini. Nah, sarannya dari aku adalah mungkin kamu tepatnya harus ke psikolog ya, atau ke terapi kayak gitu. Itu cocok banget buat kamu untuk menyembuhkan jiwa kamu di masa lalu gitu, agar kamu sembuh di sana. Oke. Nah, kamu adalah orang yang sensian menurut aku sih di sini. Sensian atau nggak enak aja ngeliat orang. Kenapa sih orang kayak gitu ya? Ih, gitu. Kalau gue jadi gitu tuh kayak gini gitu ya. Nah, aku ngerasa mulut kamu itu nggak pernah diem gitu. Jadi terkadang orang agak risih ngeliat kamu, atau mereka agak risih terlalu dekat banget sama kamu gitu. Jadi nggak jarang ya untuk grup 3 ini, sorry banget, kamu selalu suka sendirian di sini. Suka sendirian, kalaupun ada teman tapi temannya nggak setia sama kamu, karena kamu agak sedikit menakutkan, say. Ya, kamu agak keras diri kamu gitu. Kamu ngerasa di dunia ini nggak adil buat kamu sih gitu. Ya, kamu ngerasa di dunia ini nggak adil gitu. Padahal di sini ada puzzle-nya. Tuhan melakukan itu, atau Tuhan ngasih ujian itu pasti ada maknanya, atau ada makna di balik ujian kamu ini gitu. Kamu menjadi orang yang hebat ini karena ujian-ujian itu gitu sih, sayang. Dan sorry tuh saya banget untuk pel 3, kamu keras banget energinya untuk di keluarga kamu lah, di di pekerjaan atau di lingkungan kamu, di adik kakaknya kamu, keluarga kamu banget lah intinya ya. Nah, itu sedikit kurangnya pasti ada sedikit bermasalah. Pasti ada banget bermasalah. Ya, maksudnya itu bermasalahnya gimana, Kak? Contoh adik kamu di sini bermasalah dia nggak suka kalau misalnya makan itu harus pakai nasi ya, dia nggak suka banget ya. Jadi adik kamu ini harus banget makan mungkin pakai sosis terus, nggak mau banget pakai nasi, jarang-jarang ya. Mungkin maksudnya aku itu bermasalahnya nggak sampai parah gitu, cuman bermasalah hanya dengan keunikan itu ya, keunikan gitu. Ada X di sini, break up, separation. Wow. Dan mereka ngelihat kamu adalah orang yang sorry banget, kapak sini artinya bener-bener kaku, dingin bawaannya, apa-apa serius, tatapan kamu tajam, jadi orang takut ngelihat kamu ya. Begitupun juga orang terdekatnya kamu lah, contoh orang tua atau adik kakak ya, tante, om gitu. Dia ngelihat kamu susah banget untuk diatur, atau kamu orangnya kekeh, bebal sama pendirian kamu. Kalau kamu gak suka, dikit-dikit kamu ngambek, atau dikit-dikit kamu silent treatment sama mereka, gak suka gitu ya. Ya, emang gitu kamu ekspresif orangnya gitu ya. Oke, jadi jarang-jarang lah kamu selalu berdamai dengan mereka karena kamu punya pendirian sendiri gitu sih. Ada wedding rings di sini, aku nggak tahu ya. Kamu mungkin pernah bermasalah sama percintaan mungkin ya. Kalaupun di sini kamu selalu dikutuk, ini kayak kutukan lah, Kak gitu. Kenapa aku selalu dikhianati sama cinta? Kenapa ya, Kak? Apa yang salah ya, Kak gitu. Ya, aku nggak tahu ya, mungkin di pel 3 ini ada grup karma ya, ada karma mungkin di masa lalu atau keturunan mungkin ya di sini. Jangan sedih. Nah, aku ngerasa wedding rings ini mungkin ada juga sisi baiknya sih. Ya, mereka ngeliat kamu adalah orang yang setia gitu ya, tapi selalu dikhianatin gitu. Kamu adalah orang yang pengen cari pasangannya serius gitu. Ya, ataupun di sini yang pel 3 nih, kamu udah nikah contohnya ya, udah berumah tangga,
Jadi orang-orang ngelihat kamu itu kamu bahagia mungkin ya. Nah, ini skenario kedua sih, bahagia dengan pernikahan kamu. Kamu punya ikatan yang bagus sama keluarga kamu gitu sih. Ya, mungkin kamu di sini adalah anak yang broken home, anak yang dibuang, sorry banget ya. Anak yang nggak dipantau sama sekali, anak yang inilah gitu. Tapi kamu berhasil dalam pernikahan kamu nggak mau kayak mereka gitu ya. Oke, kemudian sedikit kurangnya mereka ngelihat kamu itu, kamu mungkin agak sedikit suka sakit, dikit-dikit sakit ya. Atau di sini kamu selalu ada masalah mungkin di kaki, di tangan, di kepala, sedikit-dikit ke rumah sakit ya gitu. Jadi orang melihat kamu ini berkecukupan tapi sedikit-sedikit kok pergi ke rumah sakit ya. Jadi sia-sia dong ya, duitnya hanya habis di rumah sakit. Atau di sini kamu punya keluarga yang sakit, kamu udah capek-capek nabung untuk orang sakit gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu adalah adalah sedekah gitu sih. Ya, aku ngerasa sedikit kurangnya mereka ngelihat kamu mungkin ada sedikit bad health ya. Bad health itu artinya ada kondisi yang kurang sehat sama jiwa kamu, sama diri kamu juga. Kamu butuh psikiater, kamu butuh mentor ya, kamu butuh disembuhkan di sini. Karena jiwa kamu lagi sakit parah sayang. Jiwa ya, bukan fisik kamu, jiwa kamu yang lagi sakit di dalam. Oke, makanya kamu mungkin butuh orang yang profesional dalam menyembuhkan kamu. Kalau sekarang sih sarannya adalah solusinya yang untuk L3 nih mungkin terapi gitulah pokoknya, yang awalnya terapi gitu, itu dapat menyembuhkan kamu sih, karena kamu punya inner child atau masa lalu yang kurang enak dulunya. Jangan sampai menjadi kebiasaan ya di masa kita udah dewasa nanti gitu. Itu sih, mereka menganggap kamu bukan orang yang terlalu damai banget hidupnya, kamu selalu ada yang kamu yang kamu urus gitu, selalu gitu, nggak tenang selalu hidupnya ya. Kalaupun di sini tenang cuman palingan mungkin 2 hari tenang, mungkin kerja lagi atau mungkin kamu sibuk lagi gitu sama diri kamu gitu ya. Jadi mereka nganggap kamu adalah orang yang pengen nolong, pengen dekat, cuman kamu susah untuk didekatin, kamu suka kerja juga gitu. Gimana orang mau deket sama kamu karena kamu di sini ya keras juga orangnya, atau ya apa-apa harus dikritisin mungkin ya gitu sih. Itu pandangan mereka terhadap kamu ya. Baiknya gimana Kak? Ada baiknya nggak Kak orang-orang lihat kamu? Baiknya kamu adalah orang yang punya mental kuat sih, punya mental kuat, dan kamu orangnya belak-belakan aja di sini, to the point aja langsung ya. Kalau nggak suka ya enggak, kalau mau sama gue ya udah gitu ya. Oke sih, part 3, oke, ini hanya just for fun aja. Misalnya ini cocok sama kamu, ya coba catat apa yang harus kamu ubah aja dalam diri kamu, dan jadikanlah ini pembelajaran, jadikanlah ini sebagai inspirasi ya videonya. Thank you so much grup 3 ya, aku cukup dulu, closing dulu. Jadi kalau yang baru gabung nih jangan lupa di subscribe ya. Kalau ingin personal reading lihat nomor aku di bawah ya. Aku pamit undur diri dulu. See you next video and bye bye.